Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ini sudah join semua belum ya? Belum ya? Ya, anak-anak bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Baik ya. Mudah-mudahan sehat selalu, sehat seterusnya, terutama di masa pandemi seperti ini ya. Jangan lupa untuk selalu patuhi protokol kesehatan. Baik anak-anakku semuanya, hari ini bertemu lagi dengan Ibu di mata pelajaran matematika. Sebelum kita memulai pembelajaran, silahkan Ketua kelas 10 DGA ya, dipimpin berdoa terlebih dahulu teman-temannya. Silahkan. Teman-teman, sebelum melakukan kegiatan belajar, alangkah baiknya berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, anak-anak, untuk kehadiran hari ini, kalian nanti bisa menulis di kolom Google Classroom ya. Di sana di Google Classroom, Ibu sudah share modul untuk materi yang akan kita pelajari bersama hari ini. Silahkan di kolom komentarnya kalian ketik nama dan kelas. Itu untuk kehadiran hari ini ya. Yang ada kendala di Google Classroom-nya boleh langsung di kolom chat di sini ya untuk kehadiran kalian pada hari ini. Dan Ibu ingatkan kembali karena kita masih dalam situasi pandemi, jangan lupa patuhi protokol kesehatan ya. Mencuci tangan, kemudian menggunakan masker, menjauhi kerumunan ya, mengurangi mobilitas. Nah, seperti itu. Terutama kalian pelajar diam di rumah saja, ikuti pembelajaran daring dengan baik ya. Ya, anak-anakku, hari ini kita akan mempelajari materi tentang eksponen. Ya, seperti yang sudah muncul ya di layar kalian. Sudah ada materinya? Belum, Bu. Belum. Belum. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Iya, sudah. Ya, materinya hari ini eksponen. Nah, tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu melalui proses mencari informasi online blended learning dan berdiskusi menggunakan aplikasi Zoom ya. Maka kalian itu nanti dapat menerapkan konsep bilangan berpangkat serta menganalisis sifat bilangan berpangkat dalam penerapannya dengan mengedepankan sikap disiplin dan tanggung jawab selama proses pembelajaran. Jadi Ibu harapkan semuanya bisa disiplin ya selama kita belajar, kita diskusi, dan tidak keluar dari diskusi kita pada hari ini. Untuk kompetensi dasarnya, yang pertama, menerapkan konsep bilangan berpangkat dalam menyelesaikan masalah. Kemudian yang kedua, menyelesaikan penyelesaian masalah bilangan berpangkat. Untuk indikator pencapaian kompetensinya, yang pertama menerapkan konsep bilangan berpangkat dalam permasalahan matematika, kemudian menganalisis sifat bilangan berpangkat dalam permasalahan matematika, dan yang ketiga adalah menyajikan penyelesaian nyata menggunakan operasi aljabar mengenai bilangan berpangkat. Itu untuk pembelajaran kita pada hari ini. Ya, anak-anakku, untuk memulai pembelajaran, silahkan kalian simak tayangan berikut ini ya.
Sudah muncul belum videonya di kalian? Ya, Bu. Sudah ya, silakan perhatikan. Itu ada bakteri ya, yang mula-mulanya hanya terdapat satu bakteri. Lama-kelamaan coba kalian perhatikan, bakteri tersebut membelah diri ya. Tuh, yang tadinya satu, lama-kelamaan dia membelah diri. Semakin lama membelah diri menjadi berapa bakteri itu ya? Ya, kita perhatikan ya. Nah, lama-kelamaan bakteri tersebut membelah menjadi dua ya. Nah, yang tadinya satu membelah diri menjadi dua. Nah, dari hasil pembelahan ini nanti membelah diri lagi menjadi dua. Seperti itu ya. Sudah jelas tayangannya? Udah, Bu. Udah ya. Ya. Itu dia tadi tayangan tentang perkembangbiakan bakteri ya. Bakteri berkembang biaknya dengan cara membelah diri. Kalian sudah dapatkan itu pelajaran itu di kelas 9 dulu ya. Nah, seperti itu. Kemudian yang tadi kita coba misalkan dari tayangan tersebut ya. Tadi mula-mula ada satu bakteri. Muncul tidak tayangannya di kalian? Betul. Ya. Tadi mula-mula ada satu bakteri ya. Kemudian dari satu bakteri itu membelah jadi berapa bakteri tadi? Dua. Jadi dua ya. Jadi dua. Nah, seperti ini kita ilustrasikan ya. Bakteri atau virus nih ceritanya. Kemudian dari dua bakteri ini masing-masing dia membelah diri menjadi empat. Nah, seperti itu. Kenapa 4? Karena dari masing-masing satu bakteri dia membelah diri lagi menjadi dua ya. Dari satu bakteri yang tadi dua lagi. Kemudian muncullah 4 bakteri. Nah, ternyata yang 4 bakteri ini membelah diri lagi ya. Nah, dari 8-nya jadi 8. Iya, jadi 8. Betul sekali ya. Nah, seperti ini. Dari yang tadinya satu bakteri menjadi 2, yang dari 2 jadi 4, yang 4 jadi 8. Seperti itu. Nah, kalau kalian teruskan, itu nanti bisa jadi banyak dari 8 bakteri ini ya. Nah, kita ilustrasikan anak-anakku untuk waktu, kemudian jumlah. Kita lihat ini, dari kejadian pembelahan diri bakteri ini ya. Waktu mula-mula, berarti dimulai dari berapa kalau waktu mula-mula? Dari 0. Betul sekali. Dari 0 ya, sebelum munculnya bakteri tersebut. Nah, kalau kita ilustrasikan dalam bentuk eksponen, kita lihat nih, bakteri yang satu tadi membelah dirinya menjadi berapa bakteri? 2 ya. Nah, berarti 2 kita pangkatkan 0 untuk waktu mula-mula. Paham ya? Paham? Ya. Nah, seperti itu. Kemudian setelah 0, selanjutnya pangkat 0. Iya, 1. 2 pangkat 0. Iya, 1. Kemudian berarti untuk satu bakteri, berarti setiap satu bakteri itu dia membelah diri menjadi 2, maka bentuk pangkatnya menjadi 1/2. 1/2. Ya, yang lain? 2/1 atau 1/2? 1/2. 2/1 atau 1/2? Ayo. 2/1. 2/1. Iya, betul ya.
2 pangkat 1. Ini kan 2 pangkat 1. Kemudian setelah itu kita lanjut ke waktu yang selanjutnya 2 berarti 2 pangkat 2. 2. Lanjut, kemudian untuk waktu yang ketiga atau yang keempat ya, kalau dari waktu awal mula-mula berarti menjadi 3 pangkat 3. 2 3 pangkat 2. 3. 3. 2 pangkat 3 atau 3 pangkat 2? 2 pangkat 3, ya betul sekali. Nah, dari ilustrasi ini kalau kita lanjutkan seterusnya itu bisa, cuma kan panjang ya, kita ilustrasikan sampai sekian saja. Waktunya ini Ibu simbolkan sebagai N, ya. Waktunya ini Ibu simbolkan sebagai N. Maka untuk jumlahnya berarti menjadi seperti apa bentuknya? 2 pangkat N. 2 pangkat N. Ya, bagus sekali ya. Sudah paham berarti ya? Paham ya semuanya sampai sini? Ya. Ya, terima kasih anak-anakku semuanya. Nah, agar lebih paham, kalian perhatikan ini ada permasalahan dalam kehidupan sehari-hari. Kita membahas seperti tayangan yang tadi ya. Kita tadi di video ada tayangan tentang perkembangbiakan bakteri. Nah, itu cuma kita perhatikan tadi dari 1 menjadi 2 bakteri. Ada permasalahan, silahkan Belinda. Belinda ada, Belinda? Halo, Belinda. Atau Giska, boleh bantu Ibu untuk baca permasalahannya? Bisa. Ya, dibaca Giska permasalahannya. Suatu bakteri berkembang biak dengan cara membelah diri menjadi 2 setiap 20 menit sekali. Ya. Jika pada awalnya terdapat 1000 bakteri, berapakah jumlah bakteri setelah 3 jam? Nah, jadi suatu bakteri, dia itu membelah diri. Dari 1 bakteri itu membelah diri menjadi 2 bakteri. Tapi proses pembelahannya itu dilakukan setiap 20 menit sekali. 20 menit sekali membelah diri, 20 menit sekali membelah diri, seperti itu ya. Nah, jika pada awal mula-mulanya itu terdapat 1000 bakteri yang siap untuk melakukan pembelahan diri, ya, maka yang ditanyakan jumlah bakteri yang awalnya 1000, kalau nanti sudah 3 jam kemudian, itu total bakterinya ada berapa? Seperti itu ya. Nah, mari kita diskusikan bersama-sama, ya. Kita diskusikan bersama-sama. Kita cari tahu jumlah bakteri setelah 3 jam ya. Kalian bisa siapkan alat tulis untuk diskusi ya. Siapkan alat tulisnya untuk diskusi. Tadi kita menjawab dengan penyelesaian matematika, dengan model matematika ya. Kita coba sekarang kita diskusikan sama-sama. Ya, sudah muncul ya. Ini tadi soal yang ada yang sudah dibacakan oleh Giska. Sudah muncul di kalian, di layar kalian? Belum, Bu. Belum. Belum? Sudah, Bu. Oh, sudah, Bu. Ya, Sudah. masih proses ya. Ya, sudah. Tadi ya, bakteri setiap 20 menit sekali. Ya, ayo kita mencoba. Kita coba bersama-sama. Diketahui, yang diketahuinya berarti apa saja? Perkembangbiakan ya, perkembangbiakan bakterinya itu 1 kali perkembangbiakannya itu terjadi berapa menit sekali tadi? 20 menit. Ya, 20 menit. Kita misalkan perkembangbiakan bakteri itu 20 menit ya, 20 menit. Kemudian yang diketahui selanjutnya apa lagi? Dari soal 1000 bakteri. ya 1000 bakteri. ya bakteri mula-mula ya, bakteri mula-mula ada 1000 bakteri, boleh. Kemudian apalagi yang diketahui? Jumlah dalam 3 jam.
Jumlah dalam 3 jam. Oke, itu berarti waktu ya. Waktunya Ya. itu masuk ke dalam pertanyaannya ya, berarti ya. Waktu yang ditanyakan berarti jumlah bakteri setelah 3 jam itu ada berapa, kayak gitu ya. Ya, mari kita selesaikan. Kita selesaikan ini bersama-sama. Berarti sebelumnya kita harus ketahui dulu ya, di sini ada waktu 3 jam. Sekarang 1 jam itu ada berapa menit? 1 jam? 60 menit. 1 jam itu 60 menit, betul. Berarti kalau 3 jam itu sama dengan berapa menit? 180 menit. 180 menit, betul. 180. Dari mana 180 itu? 60 kali 60 kali. Iya, betul sekali ya. 60 dikali 3 jam, berarti ini 180 menit. Nah, kita untuk mengetahui jumlah perkembangbiakannya per satu bakterinya berarti seperti apa ya kira-kira untuk cara mencarinya? Ada yang bisa bantu? Bagaimana? Novi, mungkin Novi bisa bantu. Setelah ini berarti kita cari untuk perkembangbiakannya berapa untuk nilai pangkatnya ya. Nah, kita sudah ketemu 180 ya, seperti itu ya, 180 menit. 180 menit berarti dibagi berapa ini di sininya? 20 menit. Iya, betul sekali. Berarti dibagi 20 menit karena si bakteri itu berkembang biaknya itu setiap 20 menit sekali. Kita harus tahu nih, ada berapa? 180 bagi 20 berapa? 9. Betul, 9 ya. Nah, 9. Kita sudah ketemu ini 9. 9 ini nanti yang kita jadikan sebagai pangkatnya ya. Nah, sekarang untuk satu bakteri itu setiap membelah, dia membelah dirinya menjadi berapa bakteri dari satu bakteri? Tadi 2 ya. Berarti kalau misalkan kita ubah ke dalam bentuk pangkat, ini jadi berapa? Pangkat berapa ini menurut kalian? 9. 2 pangkat 9. Betul sekali. 2 pangkat 9. Nah, 2 ini setiap satu bakteri dia membelah diri menjadi 2, kemudian 9 ini kita dapatkan dari waktu yang ditanyakan ya, 3 jam dibagi perkembangbiakannya setiap menitnya. Kita ketemu 2 pangkat 9, 2 pangkat 9, ini berarti artinya 2 dikali 2 dikali 2 seterusnya sebanyak 9 kali ya. 9 kali 2 pangkat 9. Nah, ini konsepnya Ibu yakin ini kalian sudah dapatkan ketika di SMP dulu ya. Konsep untuk pangkat ini. Nah, kita kalikan terus banyak 9 kali ya. Dan seterusnya sampai 9 ya. Coba kalian kali bantu Ibu. Jadi hasilnya ini sama dengan apa? 512. 512. Betul? Sudah dicek sama kalian semuanya? Sudah? Betul. 512. Nah, ini jumlah perkembangbiakannya 512 ya untuk selama 3 jam. Tapi jangan lupa kita bakteri awal atau bakteri mula-mulanya itu ada berapa bakteri tadi yang dikatakan oleh Dodi? Tadi ada 1000 bakteri. Berarti 1000. Maka jumlah bakteri setelah 3 jam
Itu sama dengan 1000 dikali 1000, betul. 1000 dikali yang mana? 512. 512. Betul sekali. Paham ya? Sampai di sini paham? Atau ada yang masih bingung? Ada yang masih menanyakan mungkin? Iya. Paham ya? 1000 dikali 512 ini berapa jadinya? 512. Ya. 512.000. Mudah ya, tinggal dipindahkan nolnya kalau perkalian kelipatan 10 seperti ini ya. 512.000. Wah, berarti banyak sekali ya. Dari yang awalnya 1000 bakteri, dia setelah 3 jam si bakteri itu bisa berkembang biak menjadi 512.000 bakteri. Nah, itu makanya kalian harus hati-hati ya. Bayangkan itu cuma 3 jam doang. Bagaimana kalau 1 hari full? 1 hari full itu ada berapa jam? 1 hari full 24 jam. 24 jam ya. Coba kalian 24 jam. kalau misalkan mau dihitung, berarti suatu bakteri kalau berkembang biak itu selama 24 jam jadi berapa ratus ribu bakteri ya. Yang 3 jam saja itu sudah ada 512.000 bakteri. Makanya itu kalian harus pentingnya menjaga kebersihan ya, terutama di masa pandemi seperti ini. Nah, seperti itu anak-anakku. Jadi apa yang kalian pelajari itu pasti bermanfaat untuk kehidupan sehari-hari. Kalian jadi tahu nih, kalau misalkan ada suatu bakteri di suatu tempat, bakteri itu pasti melakukan perkembangbiakan dengan cara membelah diri. Kayak gitu ya. Ini bakteri mula-mulanya ada 1000, bisa menjadi 512.000 hanya dalam 3 jam. Seperti itu. Paham sampai di sini? Ada yang mau ditanyakan? Paham ya? Nah, seperti yang sebelumnya Ibu bilang, kalau 3 jam ada 512.000. Coba kalian cari kalau jumlah bakteri setelah 4 jam itu kira-kira berapa? Kalau 4 jam, jangan 24 jam deh. Coba kalau yang 4 jam berarti ada berapa? Ada yang mau coba bisa raise hand ya? Bisa raise hand? Ada yang mau coba mungkin? Silakan, mau mencari. Kalau 3 jam itu kan 180 menit. Kalau 4 jam berarti berapa menit? 240. 240, betul ya? 240. Betul, Ya. 240. Karena 1 jamnya 60 menit, berarti tinggal dikalikan 4. Berarti 4 jam sama dengan 240 menit. Coba kalian hitung di buku kalian masing-masing. Kalau 4 jam itu bakterinya jadi berapa? Yang awalnya 1000, setelah 4 jam jadi berapa? Ada yang sudah? Ada yang sudah ketemu di sini untuk pangkatnya deh, pangkatnya dulu jadi berapa itu? 12. 12, ya betul. 12. Siapa yang menjawab 12? Bisa raise hand? Oh iya, Giska, Novi, raise hand, Sri juga. Sri 12 dapat dari mana Sri? Penyelesaiannya seperti apa? 240 dibagi 20. Oh iya betul. Yang lain juga sama seperti itu? Iya, Bu. Ya, 240 itu karena 4 Iya, Bu. jam ya. Oke, kita coba. Iya, Bu. Kita coba. Iya. Ada yang sudah ketemu sampai hasil akhirnya? 96.000. Berapa? 4.096. 4 juta. 4.096. Bisa ditunjukkan yang sudah ketemu 4 juta siapa? Raise hand, coba. Raise hand yang sudah ketemu 4 juta. Anissa. Sri, Ibu mau lihat dong, bisa dilihatkan nggak hasil perhitungan kamu? Diperlihatkan, atau Anissa mungkin bisa? Anissa?
Giska? Ya. Oke. Kita lihat Giska ya. Oh iya, cara penyelesaiannya sudah betul, Giska. Iya, betul sekali. Jadi jumlah bakterinya berapa, Giska? 4.096.000. 4.096.000 bakteri. Wow, sangat banyak. Itu baru 4 jam ya, anak-anak semuanya. Yang lain bagaimana? Sudah ketemu yang lain hasilnya? Sudah? Sudah ya? Iya, caranya sama seperti yang tadi, hanya pangkatnya berarti menjadi 2 dipangkatkan 12. Itu nanti dikalikan dengan 1000. Berarti 4.096 ya, dikali 1000 jadi 4.096 bakteri. Wah, sangat banyak sekali. Sampai di sini paham semuanya? Ada yang mau ditanyakan? Paham. Paham ya? Ya, alhamdulillah paham semuanya. Ya, baik. Tadi sudah, berarti manfaatnya kalian juga sudah pasti tahu ya, terutama di masa pandemi seperti ini. Makanya harus menjaga kebersihan. Ya, kita lanjut. Lanjut ya. Tadi sudah kita coba dalam permasalahan sehari-hari, kita coba sesuai dengan tayangan di awal ya, tentang video. Tadi sudah. Nah, jadi menurut kalian eksponen itu apa ya? Nah, ini ada pertanyaan nih. Dari awal tadi, dari tayangan tadi sudah kalian perhatikan, kemudian kita sudah mencoba menyelesaikan permasalahan dalam kehidupan sehari-hari ya, bakteri. Menurut kalian, dari yang sudah kita lakukan tadi, eksponen itu apa? Eksponen itu. Ada yang mau memberikan pendapatnya? Bisa raise hand ya? Bisa raise hand. Ada Novi boleh, ada Uswatun. Ya, boleh. Uswatun coba. Menurut Uswatun, eksponen itu apa? Eksponen adalah suatu bilangan yang sama yang dikalikan secara berulang-ulang. Oh iya, dikalikan secara berulang-ulang. Boleh, bagus sekali. Seperti tadi 2/9, 2 dikali 2 sebanyak 9 kali ya. Bilangan yang dikalikan secara berulang-ulang, kata Uswatun. Yang lain, raise hand, ada Anissa, ada Novi. Boleh Novi boleh. Nov, menurut Eksponen itu adalah suatu bilangan yang berpangkat yang hasilnya itu perkalian yang diulang-ulang sesuai dengan jumlahnya, sesuai dengan pangkatnya. Jumlah pangkatnya. Oh, boleh. Eksponen itu bilangan berpangkat yang dikalikan berulang-ulang sesuai dengan jumlah pangkatnya. Boleh, sangat bagus sekali. Yang lain, ada lagi? Anissa, raise hand. Ya, Dodi. Berpangkat. Dodi, menurut Dodi eksponen itu apa, Dodi? Sama, bilangan berpangkat juga. Sama Bu, kayak gitu Bu. Ya, sama ya, seperti itu. Bagus ya. Bagus sekali tadi dari pendapatnya Novi, Uswatun, Dodi, Anissa, dan lain semuanya. Mudah-mudahan semuanya juga paham ya eksponen itu apa. Ibu lengkapi ya, apa yang kalian sampaikan tadi sudah betul sekali. Cuma Ibu lengkapi, jadi ini bisa kalian pahami bersama ya. Bisa ditambahkan dalam buku catatan kalian mungkin, seperti itu. Jadi eksponen itu adalah sebuah operasi matematika yang melibatkan dua bilangan, yaitu basis atau bilangan pokok dan eksponen itu sendiri atau pangkat. Ditulis sebagai A pangkat N. Dengan bentuk umumnya, nah tadi secara tidak langsung kita sudah mengaplikasikan definisi dari eksponen itu ya. Secara tidak langsung kalian sudah melakukan A pangkat N sama dengan A dikali A terus ya, sebanyak jumlah N atau pangkatnya. Jadi
ini bentuk eksponen atau bilangan berpangkat. Betul tadi yang kalian sampaikan, bilangan dikalikan secara berulang-ulang, Bu. Betul sekali. Jadi A pangkat N sama dengan A dikali A, seterusnya sejumlah N pangkatnya ini. Untuk A ini disebut basis ya. Basis terlihat di layar kalian? Terlihat ya. Untuk A ini namanya basis atau bilangan pokok ya. Dan N ini namanya eksponennya atau pangkatnya. Jadi basis ini eksponen atau pangkatnya. Paham ya? Seperti itu definisi dari eksponen. Nah, untuk eksponen itu sendiri, anak-anakku itu diklasifikasikan menjadi 3. Ada pangkat bulat positif, ada pangkat bulat negatif, dan ada pangkat 0 ya, anak-anak ya. Nah, ketiga klasifikasi ini menjadi sifat dari eksponen itu sendiri. Nah, kalian harus tadi sudah paham definisi dari eksponen, sekarang harus memahami eksponen itu memiliki sifat-sifat. Nah, sifat-sifat eksponen ini muncul di layar kalian ya? Muncul. Nah, ada A pangkat M dikali A pangkat N, itu sama dengan A pangkat M ditambah N. Kalian lihat, A itu tadi sebagai apa namanya A? Basis. Basis, ya betul, basis ya, pembilangan pokoknya. M dan N ini sebagai pangkatnya ya, atau eksponennya. Ya. Sifat yang pertama, ketika ada perkalian bentuk eksponen, syaratnya basisnya harus sama ya. Basisnya harus sama. Di sini A, di sini A. Kemudian dia bentuknya perkalian, maka cara penyelesaiannya cukup pangkatnya dijumlahkan saja. Di sini ada A pangkat M dikali A pangkat N, itu sama dengan A pangkat M ditambah N. Kita misalkan, nah seperti ini. 2 pangkat 3 dikali 2 pangkat 5. Kalian perhatikan, basisnya di situ berapa? 2. 2, betul. Basisnya di situ 2 ya. Basisnya sudah sama, berarti kalau bentuk perkalian, itu pangkatnya tinggal dijumlahkan saja. Berarti 2 pangkat 3 tambah 5. Ya, betul. Sama dengan 2 pangkat 8. Betul. Seperti itu. Paham ya? Paham untuk sifat yang pertama? Paham. Nah, untuk sifat yang kedua, coba bantu Ibu bacakan. Siapa yang mau bantu? A pangkat M dibagi A pangkat N sama dengan A pangkat M dikurangi N. M dikurangi N, betul. Tapi untuk pembagian atau sifat yang kedua ini ada syaratnya ya anak-anak. Basisnya itu tidak boleh sama dengan 0 ya. Tidak boleh sama dengan 0. Dan pangkat M itu harus lebih dari pangkat N. Ya, seperti ini contohnya. Ada 5 pangkat 7 dibagi 5 pangkat 3, itu hasilnya sama dengan 5 dipangkatkan 7 dikurangi 3. Seperti itu ya. Lanjut ke sifat yang ketiga. Ini bentuk perkalian pangkat. Jadi pangkatnya yang dikalikan. Jika kalian menemukan bentuk seperti ini, maka pangkatnya itu tinggal dikalikan saja. Contohnya 4 dikali 4 pangkat 2. Nah, di sana ya bentuknya seperti itu, maka pangkatnya yang dikalikan. Jadi 4 pangkat 2 pangkat 5 gitu kan ya. Jadi 4 pangkat 2 kali 5. 2 kali 5 10 ya. Jadi 4 pangkat 10. Lanjut sifat yang keempat, itu sama ketika basisnya ada 2, A, B, ya, kemudian dipangkatkan N, maka masing-masing basis itu harus dipangkatkan dengan pangkat yang diketahui. Itu di sana A pangkat N dikali B pangkat N. Contohnya ada seperti ini ya, 4 kali 3 dipangkatkan dengan 2. Maka ini cara penyelesaiannya kalian pangkatkan masing-masing basisnya. 4 pangkat 2 dikali 3 pangkat 2. Ya, seperti itu. Kalau 4 pangkat 2 berarti berapa? 4 dikali 4 ya, sebanyak 2 kali. 4 kali 4 berapa? 16 ya, kayak gitu. 3 pangkat 2 berapa? 3 pangkat 2. 9, betul.
3 pangkat 2 itu 9. 9 atau 6? 9. 9 ya. 9 ya, Dodi ya, 9. Karena 3 pangkat 2 itu artinya 3 dikali 3 ya. Bentuk perkalian berulangnya itu sebanyak 2 kali ya. Karena pangkatnya 2. Kalau 6 itu 3 dikali 2 baru 6 ya. Yang lain juga ya, tolong perhatikan seperti itu. Karena ini eksponen ya, perpangkatan ya. Jadi hati-hati jangan sampai keliru ya. 3 pangkat 2 itu 9 bukan 6. Lanjut ke sifat selanjutnya ada A pangkat 0 itu sama dengan 1. Nah, ini sifatnya mutlak ya. Setiap bilangan yang dipangkatkan dengan 0 itu hasilnya pasti 1. Contohnya 3 pangkat 0 sama dengan 1. 5 pangkat 0, 1. 12 pangkat 0, 1. 125 pangkat 0 tetap hasilnya 1. Kemudian lanjut A pangkat negatif N. Itu bisa dinyatakan sebagai 1 per A pangkat N. Atau 1 per A dalam kurung dipangkatkannya N. N-nya seperti itu peletakannya. Nah, ini contohnya 5 pangkat negatif 3 itu sama dengan 1 per 5 pangkat 3. 5 pangkat 3 itu berarti 5 dikali 5 dikali 5 ya, seperti itu ya. Berapa 5 pangkat 3? 5 kali 5 kali 5 berapa? 125. 125, betul. Kali ini betul ya, 125. Jadi hati-hati, 5 pangkat 3 itu bukan 15 ya. Hati-hati, bukan 15, tapi 125. 25. Lanjut, sifat yang terakhir ini hampir sama dengan yang sebelumnya. A per B pangkat N itu sama-sama kalian pangkatkan basisnya dengan N ya. Nah, seperti ini. Contohnya ada 2 per 7 pangkat 3. Jadi yang dipangkatkan jangan hanya 2-nya saja, tetapi yang 7-nya juga itu harus dipangkatkan. Jadi penyelesaiannya 2 pangkat 3 per 7 pangkat 3. 2 pangkat 3 berapa? 8. 8. Betul. Sudah paham ya? Nah, 2 pangkat 3 sama dengan 8. Ya. Anak-anak, dari pembelajaran kita, dari sifat-sifat, ada 7 ya, ada 7 sifat ini. Ada yang mau ditanyakan mungkin? Barangkali ada yang masih belum dipahami. Bisa raise hand ya. Bisa raise hand jika ada yang masih belum dipahami. Ibu mengingatkan kembali untuk kehadiran hari ini itu bisa mengisi kolom chat atau mengisi kolom komentar di Google Classroom. Di sana kalian bisa download e-modul yang sudah Ibu share di GCR masing-masing kelas. Silakan, ada yang mau ditanyakan? Boleh raise hand ya. Nindi, bagaimana Nindi? Sudah paham Nindi? Nindi ada? Novi? Ada ya? Semuanya ada? Tidak ada yang mau ditanyakan ini? Tidak, Bu. Sudah paham. Sudah paham? Oke, kalau misalkan sudah paham semuanya, ya, dari 7 sifat ini, jika sudah paham semuanya, kira-kira bagaimana kesimpulan kalian dari pembelajaran kita pada hari ini? Silakan, ada yang mau memberikan kesimpulan? Bisa raise hand. Anissa Aprilia, boleh? Yang lain ada? Ya, Anissa, silakan Anissa. Kesimpulannya itu eksponen adalah bilangan berpangkat yang hasilnya itu dikalikan sejumlah pangkatnya dan sifat-sifatnya saling berkaitan, Bu.
Iya, boleh. Anissa, lagi apa itu ya? Videonya ditampilkan, Nak. Ibu mau lihat. Oh, itu ada ya. Takutnya bukan Anissa yang ngobrol ya. Jadi bagaimana Anissa tadi kesimpulannya? Jangan cepat-cepat, temannya nggak dengar. Hanya itu, eksponen adalah bilangan berpangkat yang hasilnya itu dikalikan jumlah pangkatnya. Ya, boleh. Yang lain dengar, Anissa? Ya, boleh ya. Jadi eksponen itu suatu bilangan berpangkat yang hasilnya itu dikalikan sejumlah pangkatnya. Ya, boleh seperti itu ya. Nah, anak-anakku, untuk pembelajaran kita pada hari ini cukup sampai di sini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Dan untuk refleksi pembelajaran kita pada hari ini, silakan kalian buka Google Classroom masing-masing ya. Google Classroom-nya masing-masing. Di sana Ibu sudah share refleksi yang harus kalian isi, refleksi dari pembelajaran kita pada kali ini difasilitasi dengan form yang harus kalian isi. Kemudian ada quiz ya, quiz yang harus kalian kerjakan sebagai evaluasi pembelajaran kita pada hari ini. Ya, terima kasih anak-anakku semuanya. Mohon maaf atas segala kekurangan, mudah-mudahan kalian paham. Kalaupun ada yang belum dipahami, itu bisa hubungi Ibu ya melalui WhatsApp Ibu atau kita diskusi di Google Classroom. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita akhiri pembelajaran, pimpin doa terlebih dahulu. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan ketua kelasnya pimpin doa terlebih dahulu. Dodi, silakan. Ya, terima kasih ya teman-teman sudah belajar bersama. Akhiri belajar kali ini, berdoa dahulu. Doa mulai. Doa selesai. Ya, terima kasih anak-anakku semuanya. Silakan bisa meninggalkan forum diskusi. Jika masih ada yang belum paham, seperti yang Ibu sampaikan tadi, bisa kita diskusi lanjut di Google Classroom ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mangga, silahkan. Lanjut pembelajaran, mata pelajaran selanjutnya ya. Tetap semangat, jaga protokol kesehatannya ya, Nak ya. Ya, Bu. Ya, silahkan.